berada dalam Squid Game yang paling aneh. Hanya dia saja satu-satunya pemain manusia. Tapi kesempatannya besar untuk menang. Para zombie tidak pandai bermain, dan para zombie itu hanya berburu otak saja. Tapi mereka menyenangkan. Selamat datang di Squid Game untuk para zombie. Ivy terjebak di dalam apocalypse zombie ketika muncul asap yang aneh. Seandainya penjaga tidak lupa mengeluarkan kue kering, dia pasti bisa makan. Tapi sekarang dia malah bermain game bersama kedua zombie. Ivy sama sekali belum pernah melihat zombie, tapi mereka pernah bermain Squid Game. Di zaman Mesir kuno, Squid Game itu sangat populer. Firaun sangat menyukainya dan membuat sebuah permainan khusus untuk mumi. Tidak heran kalau zombie menyukainya, tapi itu tidak membantu Ivy karena dia bukan zombie. Zombie suka menghabiskan waktu bersama. Mungkin karena tidak bisa saling mencium aroma masing-masing. Ivy bisa mencium aroma mereka. Jadi dia ingin bantu teman-temannya dengan napas mereka. Jika kami terjebak bersama, mungkin bisa kuajari mereka. Dan kita akan mulai dari kebersihan diri. Tidak mudah mengajari trik baru pada para zombie tua. Sebaiknya Ivy bersabar. Apa yang berbahaya untuk manusia pasti menyenangkan untuk zombie. Zombie sangat suka dengan listrik. Ini semua berkat selebritas zombie Monster Frankenstein yang memulai tren ini. Jika kalian bertanya, mereka mungkin akan bilang, "Wow," yang artinya dalam bahasa zombie, "Kami suka." Mereka bisa bermain listrik sampai berhari-hari. Itu bisa membuat mereka sangat senang. Tapi untuk para penjaga itu mahal karena mereka yang harus bayar tagihan listrik. Ya, tentu saja karena para pemain tidak punya uang. Para penjaga harus menyimpan kursi listrik. Para zombie tidak mau meninggalkan hobi mereka. Ivy mendapatkan energi dari kopi dan akan lebih mudah jika tidak ada zombie di dekatnya. Tapi Joey masih memiliki perasaan dan dia ingat caranya menggoda gadis. Tapi Ivy tidak suka melihat seseorang mengaduk kopi dengan jarinya. Ivy sangat terkejut dan juga terkesan. Bermain game bersama para zombie memang mudah. Okay. Meskipun sepertinya mereka akan menang, mereka mungkin tidak tahu peraturannya. Zombie mungkin saja tidak cerdas, tapi mereka menyenangkan. Memuntahkan gigi-gigi seperti itu sangat menjijikkan. Pasti ini alasannya kenapa Squid Game Zombie sangat populer. Meskipun pada awalnya sulit, Ivy sekarang bisa akrab dengan para zombie. Pakaikan seragam merah pada mereka bertiga dan kalian tidak akan bisa menebak yang mana Ivy. Bisakah kalian tebak? Tulis jawaban kalian di komentar. Lihat siapa yang memperhatikan ini. Para pria tidak mau meninggalkan Ivy. Iya, bahkan para zombie. Ivy tidak pernah merasa bebas. Kemanapun Ivy pergi, mereka mengikutinya. Bahkan di dalam mimpi, para zombie sangat terobsesi pada Ivy. Dan mereka sedih saat Ivy mengabaikannya. Makanan manusia tidak bisa dimakan oleh zombie. Para zombie hanya memakan otak. Agar teman-temannya tidak kelaparan, Ivy harus membuat sesuatu untuk para zombie itu. Dia menyamarkan makanan manusia menjadi makanan kesukaan. Tidak ada zombie yang bisa menolak bola mata yang sangat lezat. Para zombie akan memintanya lagi. Siapa bilang zombie tidak bisa jatuh cinta? Itu sangat konyol. Salah satu zombie sudah jatuh cinta pada boneka zombie. Tapi
Pekerjaan harus memisahkan mereka sebelum mereka bisa bersama. Bagaimana caranya kau bisa terus merasa lapar? Para pemain unik ini butuh penjaga yang unik juga, yang tidak mudah untuk dimakan. Para penjaga ini sebenarnya adalah kerangka. Zombie tidak mau memakan mereka, kepala botak mereka kosong. Ivy masih belum terbiasa bermain bersama para zombie, tapi dia mulai suka keberadaan mereka. Mengerjakan tugas bersama-sama menjadi mudah dan juga menyenangkan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Zombie membuat Squid Game benar-benar tidak bisa diprediksi. Tidak semua penjaga tahu caranya memperlakukan zombie. Saat para kerangka beristirahat, hanya penjaga yang paling berpengalaman saja yang boleh bertugas di sini. Mereka tahu caranya bertahan hidup. Zombie mudah ditipu tapi tidak mudah diberi makan. Mereka selalu saja meminta otak. Ivy tidak pernah menggunakan jalan pintas. Dia lebih memilih cara yang sangat sulit. Sekarang dia sedang mengajari para zombie caranya menari. Dan mereka itu tidak mempelajari apapun. Tubuh mereka sebenarnya tidak lentur, tapi Ivy tidak pernah menyerah. Orang-orang mengira zombie itu bodoh, tapi mereka tidak bodoh. Mereka hanya malas dan ingin menjaga kepintaran mereka. Tapi mereka kadang bisa jadi sangat cerdas. Mereka tidak hanya akan mengorbankan mata, tapi mengorbankan seluruh tubuh mereka. Jangan asal menilai mereka. Mereka tidak terbiasa dikritik. Jadi jika berteman dengan zombie, kalian harus mendukung mereka. Mereka bisa melakukannya dengan bantuan dari teman-teman. Meskipun tidak menang, setidaknya kalian berteman. Sangat mudah menyelesaikan perdebatan di antara zombie. Coba lihat tips dan trik ini. Jika ada dua zombie yang sedang bertengkar, cukup perlihatkan otak pada mereka dan mereka akan melupakannya. Zombie menganggap manusia konyol ketika manusia mengira bisa mengerti mereka. Dan menjadi zombie itu adalah sains. Ivy harus belajar saat teman-temannya mengajari Ivy tentang bahasa tubuh mereka. Jika kau melihat otak, tangan ke depan dan goyangkan kepala. Jangan lupa mengeluarkan sedikit suara. Jika ingin dipahami oleh para zombie, kuncinya adalah melafalkannya dengan benar. Setiap zombie ingin mengisi lubang di dalam hati mereka. Tapi sayangnya, manusia dan zombie tidak ditakdirkan untuk bersama. Itu sebabnya ada banyak zombie yang menderita gara-gara cinta yang tidak berbalas. Ivy tidak ingin hadiah semacam ini, dan dia tidak mau mempunyai pacar zombie. Apakah zombie itu romantis? Tidak bisa disamaratakan. Tapi tidak dengan yang ini. Dia juga sangat ramah. Dan mereka ingin menulis surat cinta untuk Ivy. Ini sangat menarik, tapi Ivy tidak tertarik. Dia sebenarnya ketakutan dan dia mencoba untuk memadamkan apinya. Sekarang semua tugas sudah selesai. Trio pemberani ini akan mendapatkan hadiah utama. Hadiahnya diberikan pada Ivy karena hanya dia yang bermain dengan sungguh-sungguh. Salah satu hadiahnya adalah otak ikan paus, tapi Ivy tidak suka. Dan frontman pun harus memberikan hadiah yang lain, seperti ramuan yang bisa mengubah zombie menjadi manusia. Dia harus memilih. Bantu Ivy. Tulis di komentar siapa yang harus diubah menjadi manusia. Keabadian ada kekurangannya. Contohnya adalah vampir tidak punya bayangan. Jadi cukup sulit untuk merias wajah. Tapi jika kau tidak sendirian, itu bukan masalah besar.
Meskipun tidak bisa merias wajahmu, kau bisa minta bantuan vampir lokal. Kau terlihat mematikan, kelelawar kecilku. Dan jika kau manusia biasa, hidupmu maka akan cukup biasa. Ada pesan dari pacarku, aku diundang ke makan malam ulang tahun ayahnya. Oh, dan ini dia undangan resminya. Ini sangat tidak biasa. Kita lihat apa isinya. Wow, segelnya sangat rapat. Aku tahu di mana tempatnya. Ayo berangkat. Lord Vitor sudah menantikan saat-saat ini. Dia sedang menikmati minuman. Pelayan. Ini alat rias wajahmu, Nona Tessa. Cakar-cakar vampir harus selalu terlihat sempurna. Setajam pisau. Tunggu, tinggalkan kikirnya. Karena taring tajam memang sangat penting bagi vampir. Kelelawar kecilku. Tamu sudah datang. Tamu manis dan lezat kami. Sepertinya Jenny punya rencana berbeda. Ayo kita makan. Ada kesalahan pada kuenya. Vampir merayakan kematian setiap tahun. Pesta ini benar-benar suram. Dan tamu manusia ini merasa tidak nyaman. Di sini terlalu gelap untuk Tony. Dia memutuskan untuk membiarkan cahaya alami masuk. Oh, Tony, seandainya kau tahu, tuan rumah punya kulit yang sensitif. Mereka kenapa? Pelayan ini akan menyelamatkan mereka seperti biasa. Mereka sedang bermesraan. Nona Gloom menyajikan makanan pada tamu. Tony benar-benar lapar dan juga tidak sopan. Daging dengan bawang putih, Tony suka bawang putih. Jangan meremehkan lidah manusia. Pestanya masih belum selesai. Dan Tony memang sangat ceroboh, tapi dia terlihat sangat lezat dan dibumbui. Lalu aroma itu, taringku basah oleh air liur. Saatnya untuk minum. Oh, tidak, tidak. Tony, jangan minum itu. Tidak apa-apa sayang, ini jus tomat. Cocok diminum dengan daging. Tony punya hadiah untuk Lord Vitor. Sebuah peluru perak. Ini warisan keluarga. Sang bangsawan vampir terkesan dengan hadiahnya. Kau menjatuhkannya, biar ku bantu memakainya. Dan yang sedang berulang tahun, kesakitan. Kenapa orang ini mengacaukan pesta dengan baik? Masalah hadiah sudah berlalu. Dan ini saatnya berduaan dengan tamu kehormatan. Dan untuk berbicara dari hati ke hati. Apa ini? Hipnotis vampir legendaris? Tidak akan berhasil kalau begitu. Korbannya harus lebih dekat. Fosfolos salted. Kaki Tony mulai menari. Ini menyenangkan. Kau penari yang hebat, Tony. Ayah, hentikan. Hapus mantra ayah darinya. Sepertinya tamu itu tidak menyadari. Kau mau bawang putih? Pria ini sangat suka bawang putih. Tidak seperti tuan rumah. Tony pandai membuat keadaan jadi canggung. Keadaannya menjadi semakin canggung. Ayo kita cek bistiknya. Bistiknya mau dimasak dengan suhu berapa? Tony tidak mempunyai banyak pengalaman soal bistik. Bagaimana kalau setengah matang? Ini mentah. Aku juga mau sepotong. Sangat berdarah. Jenny benar-benar kelaparan.
dan Tony hanya bisa memakan daun selada. Hei, ini bagus untukku. Aku harus cepat membersihkan kamarku. Karena Tony akan ke sini. Kami bisa berduaan walaupun sebentar. Dart bersama Monster Hunters? Ini unik. Wow, apa ini? Buku hariannya? Ini menarik. Benar-benar menarik. Kau ini sedang apa? Maafkan aku sayang, aku tidak sengaja. Untungnya dia tidak menyadari kalau itu ditulis dengan darah. Cinta Tony untuk Jenny tidak akan pudar. Tidak seperti mantannya. Tidak usah khawatir, aku hanya bercanda. Lalu debu ini, apa ini juga lelucon? Selera humor Jenny memang aneh, tapi itulah yang membuatnya spesial. Menunjukkan foto lama pada pacar barumu memang romantis. Kau mau mengambil foto tentang kehidupan normal? Lihat, ini semua normal seperti manusia biasa. Tony juga ingin menunjukkan sesuatu. Wow, ini terang sekali. Kenapa cahaya ponselnya diatur seterang ini? Setelah menghabiskan waktu berdua, ayo kembali ke meja. Kalian punya saus? Tentu saja, kutanyakan pada ayah. Lalu dia memanggil pelayannya, yaitu laba-laba raksasa. Tony tidak biasa melihat peliharaan itu, tapi laba-laba membawakan saus yang dimintanya. Siapa laba-laba yang baik? Kelelawar kecilku. Dan ini selainya. Tenanglah sayang. Tuan Fuzzy sama sekali tidak berbahaya. Kau akan terbiasa dengan laba-laba raksasa, iya kan Tony? Tamu ini sudah kenyang. Aku harus melonggarkan ikat pinggang. Dan kalau lubangnya masih kurang, taring vampir bisa dijadikan alat pembolong. Ini lebih baik. Hei, Tony, perlihatkan ototmu. Kau mau bertanding, Pak Tua? Tantangan diterima. Dia benar-benar kuat. Dan itu seperti bukan manusia. Victor bahkan tidak lelah, tapi Jenny selalu membantu pacarnya. Iya, dan Tony menang. Kalian suka video kami? Lihatlah Trum Trum Trik untuk menonton cerita-cerita yang lebih seru lagi.